Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Mustafa Abuya Kiai Haji Junaidi Imron. Yang kami hormati Kepala Pondok Pesantren Raudatul Mustafa Ustadz Muhammad Mudofir, Sarjana Sosial. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudatul Mustafa Ustadz Muhammad Zainal Fanani, Magister Pendidikan Islam. Yang kami hormati Kepala Madrasah Diniyah Ustadz Aang Kunaifi, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Kepala SMA Raudatul Mustafa Ustadz Ahmad Badawi, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Kepala SMP Raudatul Mustafa Ustadz Muhammad Fahrudin, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah SMP Raudatul Mustafa serta santri SMP Raudatul Mustafa yang berbahagia. Pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat, rahmat, dan berkahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ujian Satuan Pendidikan Praktik SMP Raudatul Mustafa tahun pelajaran 2021-2022 dengan sehat walafiat tanpa ada aral apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dan kita harapkan syafaatnya fi yaumul qiyamah nanti. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga, sambutan. Acara keempat, doa. Acara kelima, bedah karya ujian Satuan Pendidikan Praktik. Dan acara yang keenam, penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca Ummul Kitab dengan harapan semoga acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Lillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi. Kepada Ananda Fatihah Nihayatul Khair, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan. فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho illah wali syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alaman wa jami masyayihina habaibana usama alaman wa marhaba limasyur wa alaman wa rahmahmid ramaidrisu alaman wa jami man hadura fi hadil majlis lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yaqulu fi kitabihil karim ba'da qawli a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Al-qail innama bu'istu liutammima makarimal akhlak au kama qala. Dumateng kepada semua kepala lembaga, khususnya SMP Raudhatul Mustofa, begitu juga MA Raudhatul Mustofa, dan juga Madin Raudhatul Mustofa, dan semua yang hadir yang kami hormati, khususnya lagi Dewan Asatidah yang kami banggakan, dan anak-anak semua yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di waktu kali ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita kali ini merupakan satu perkumpulan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan perkumpulan kalian ini kalian akan mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat dan barokah insyaallah. Kalau kita membahas tentang ilmu, kalian semua sudah tahu kenapa kalian diajarkan seperti ini. Karena dari semuanya lembaga menginginkan ketika kalian hidup di dunia bahagia dan di akhiratnya nanti juga bahagia. Karena mengikuti salah satu dari hadis Rasul, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, faman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, faman aradahuma fa'alaihima bil ilmi. Barang siapa menginginkan dunia, maka harus dengan ilmunya dunia. Ketika engkau menginginkan ilmu akhirat, maka harus dengan ilmunya akhirat. Tapi ingat, dari semuanya itu tadi, kalau kita melihat dari hadis yang saya angkat di atas, hadis Rasul disitu tidak menitik beratkan pada ilmu, tapi justru menitik beratkan kepada akhlak. Boleh kalian memiliki ilmu seapa saja, tapi saat itu pula tidak boleh kehilangan akhlak. Karena apa? Seperti hadis di atas yang saya utarakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah ini, aku kata Rasul, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan ke bumi itu hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau kita bisa melihat sedikit tadi, paling enggak ketika kalian berada di majelis seperti ini, di majelis pun ada akhlaknya. Ketika kalian berada di rumah pun juga ada akhlak. Dimanapun kalian berada, maka saat itu pula pasti akan ada akhlak. Karena apa? Inti dari semuanya pembelajaran itu hanyalah akhlak. Contoh,
Ini mungkin buat apa? Untuk melihat kalian semuanya. Ini ketika teman kalian saat itu membaca Al-Quran, bagi orang yang mendengarkan apa yang harus dilakukan? Apa? Ngomong sendiri, gurau sendiri, atau mungkin saat itu tidak menghiraukan? Apa yang harus kita lakukan? Diterangkan dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Nih, makanya inilah yang disebut dengan akhlak. Kalian itu walaupun kalian pinter kayak apa, tapi kalian tidak punya akhlak. Ini oleh Allah saat itu pula tidak dianggap mulia. Ini walaupun derajat kamu akan diangkat oleh Allah. Karena apa? Inti dari ilmu pun itu juga akan kembali kepada akhlak. Ini makanya kemarin ketika kita memilih santri favorit, saya tidak memilih yang paling pinter, tidak. Saya hanya memilih siapa yang saat itu paling berakhlak dalam menghadapi siapapun. Bagaimanapun, kamu dimanapun, dengan siapapun, tapi kamu selalu menggunakan akhlak. Makanya kemarin sampai saya berani untuk memutuskan, anak yang sebelum waktunya pulang sendiri. Tidak pantas untuk diwisuda. Karena apa? Dia tidak memiliki akhlak. Jadi ketika kita berani saat itu pula untuk memberikan sesuatu pada diri kalian semua, itu hanya karena satu, karena punya akhlak. Hanya dari situ. Makanya di antara kalian semuanya saat ini pula tujuan dari semuanya pendidikan itu hanyalah akhlak. Coba tempatkan diri kalian semuanya dimanapun, tapi selalu menggunakan akhlaknya. Begitu juga akhlak seorang qori atau qori'ah, orang yang membaca Al-Quran, atau orang yang wanita atau laki-laki yang saat itu membaca Al-Quran. Tidak boleh setelah membaca Al-Quran selesai lari, itu tidak ada. Harus berjalan dengan baik. Bagaimana kamu saat itu bawa Al-Quran? Bagaimana akhlakul Quran? Ini coba kamu bawa. Itu satu gambaran kenapa di Thariqati itu kalau mau dipentaskan kok jalannya dengan pelan, santai. Walaupun dia sebetulnya sama seperti kalian. Mungkin dia saat itu juga terasa malu. Mungkin juga apapun yang dimiliki sebetulnya sama. Tapi kenapa saat itu dituntun untuk seperti itu? Itu juga hanya karena menunjukkan ini loh akhlak. Nih, makanya ini bagi kalian semuanya. Kalau di situ mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, kalau ada orang yang baca Al-Quran, maka dengarkanlah. Kalau kamu bisa fahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini makanya buat kalian semuanya, mungkin dengan adanya saat ini seperti ini, praktek bedah karya, yang saat ini kalian punya karya, kalian saat itu akan memaparkan pun bukan berarti hanya sekedar kalian bisa memaparkan, tidak, tapi saat itu pula pasti dengan akhlak yang baik. Ketika engkau berada di atas, engkau berada di panggung, bagaimana sikap orang yang ada di panggung? Ini, itu juga harus kalian tahu. Contoh aja, memang benar terkadang orang bisa ngomong enak, semuanya orang suka, tapi terkadang saat itu tidak memiliki nilai. Yang pertama kali ketika kalian mau mengucapkan pada seseorang, mau berbicara dengan seseorang, jangan hanya sekedar berbicara dari mulut, tapi ucapkan dari hati ke hati. Karena kata Habib Umar, dawuhnya Habib Umar, kalamul qulub yadkhul ilal qulub. Ucapan hati itu pasti akan masuk ke dalam hati. Nih, kaitannya dengan itu tadi. Makanya bukan hanya sekedar berbicara. Sama kalau kita baca wirid. Ketika kalian baca wirid, itu pun juga ada akhlaknya. Bagaimana ketika kita membaca wirid? Baca wirid bukan hanya sekedar kalian cukup saat itu pula untuk mengucapkan apa yang ada di mulut kalian kamu ucapkan, tidak cukup, tapi juga harus kamu resapi.
Inilah kaitannya dengan akhlak yang saat itu pula harus kalian miliki. Makanya kalau dari saya, aku akan bangga dengan kalian. Saya tidak bangga ketika kalian pinter tapi tidak berakhlak, tapi justru aku bangga pada kalian semuanya ketika kalian berakhlak. Walaupun saat itu kurang sedikit dari ilmu. Tapi alangkah baiknya akan menjadi mulia dan menjadi keunggulan buat kalian semua kalau kalian semua memiliki ilmu dan juga dibarengi dengan akhlak. Itulah yang paling ditunggu-tunggu oleh semuanya. Jadi kalian harus berilmu dan juga berakhlak. Tapi kalau kita disuruh memilih antara ilmu dan akhlak, bagusan mana? Masih bagusan akhlak yang saat ini harus kamu miliki. Karena apa? Banyak sekali orang yang pinter tapi tidak bermoral. Tapi dia tidak memiliki akhlak. Sehingga slogan-slogan dari Habib Umar banyak sekali. Ketika engkau memiliki akhlak yang sangat tinggi, itu lebih bagus daripada kamu saat itu pula memiliki ilmu tapi tanpa akhlak. Dari sinilah mudah-mudahan kalian semua bisa memahami tentang akhlak, begitu juga tentang ilmu yang kalian miliki. Apalagi bagi kalian yang belajar menghafal Al-Quran. Ini, kalau kamu menghafal Al-Quran, nih, kira-kira Al-Quran itu kalau ditaruh di pinggir jalan, pantas enggak? Nih, kalau Al-Quran ditaruh di pinggir jalan tidak pantas. Begitu kamu menghafal Al-Quran, jangan sekali-kali duduk di pinggir jalan. Bagi kamu yang menghafal Al-Quran, kamu duduk di pinggir jalan, itu bukan berarti kamu menghormat Al-Quran, tapi kamu justru mencemooh Al-Quran. Makanya kalau Buya melihat santri Buya menghafal Al-Quran duduk di angkring, tak hukum, tak suruh baca Al-Quran 2 juz. Itu anak laki-laki itu banyak itu yang saya hukum. Karena apa? Dia tidak bisa menempatkan Al-Quran. Makanya buat kalian semua, bagi kamu yang saat itu menghafal Al-Quran, paling tidak Al-Quran itu tempatnya di mana? Coba lihat di akhlakul Quran, akhlak hafidhatul Quran. Orang yang saat itu menghafal Al-Quran, tidur pun tidak boleh sembarangan. Tidur pun tidak boleh di tempat yang nantinya mungkin saat itu pula akan dilewati oleh orang lain. Kalau ada orang yang hafal Al-Quran saat itu duduk, kita tidak boleh lewat di atasnya, atau mungkin tidak boleh kita, karena apa? Dia saat itu pula Al-Quran. Makanya Al-Quran bagaimana harus ditata dengan benar. Apalagi bagi kalian semua, kecuali kalau kamu menghafal Al-Quran dengan orang yang menghafal Al-Quran. Nanti ketika ada acara dari kalian semuanya, ketika ini nanti sudah benar-benar dibuka, tuh anak laki-laki yang ngomong sendiri, tidak mau memperhatikan. Nanti ingat, tak suruh menggantikan siapa yang ada di atas, kalian tak suruh ngomong, coba. Karena apa? Mungkin saat ini kamu belum butuh, tapi suatu saat untuk tahun depan bagi kalian yang kelas 2 SMP, kamu pun juga akan mengalami seperti kakak-kakak kalian. Paling enggak kamu saat ini bisa tahu kakak kamu nanti itu yang saat itu pula berada di atas. Oh, dia itu hanya bilangnya orang Jawa timun bungkek jogo imbu. Itu mek gur apa? Ya mek gur ikut di atas tok. Enggak ikut apa-apa, ya mek gur timbangane tidak membuat ini. Paling enggak kamu jangan seperti itu. Kamu harus memiliki sesuatu. Karena apa? Kalian semua punya. Tinggal kamu bagaimana saat itu pula mengikuti arahan dari semuanya guru-guru kalian, kemudian dikemas dan sampaikan kepada orang lain. Itulah kita berdakwah, bukan hanya sekedar memberi nasihat. Kalian dengan seperti itu pun juga dikatakan dakwah. Atau kalian berakhlak yang mulia, itu pun juga berdakwah. Makanya dari awal melihat slogan yang ada di rumah itu, izdadu fil ilmi wat tazkiyah lin nufus wad dakwah ilallah. 3 hal, salah satu maqasid, 3 tujuan. Yang pertama kali selalu mencari ilmu, yang kedua saat itu pula selalu membersihkan hati, yang ketiga selalu berdakwah, selalu memberi nasihat dengan sesama.
Insya Allah ketika kita seperti ini dan saat itu kita berpegang teguh dengan itu, insya Allah di dunia sampai di akhir nanti kita akan bersama-sama guru mulia kita yaitu Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, insya Allah. Makanya di sini kaitannya dengan sesuatu yang sedikit, kalau kalian bersungguh-sungguh insya Allah, maka gunakan akhlak ketika kalian berada di majelis taklim, insya Allah engkau akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, insya Allah. Maka dari itu sedikit apa yang saya sampaikan, mari kita buka kaitannya dengan praktek bedah karya ini. Kita awali dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa kita kali ini semuanya ini nanti bisa berjalan dengan lancar, kalian semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, serta dijadikan orang-orang yang penuh dengan akhlak, insya Allah. Lahadhiniyah as-salihah laumul fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin kula sahabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur, sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab, amanan minal adzab, nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhara ila jikal karim. Allahumma khruj min qulubina kulla qadarin lid dunya kulla mahallin lil khalqi yumilu bina ila ma'siyatika yusuduna anta atik yahulu bainana baina tahaqquqi billahil khosah wa mahabbatikal kholisah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.